Peradaban Islam pada masa Rasulullah, terutama yang akan saya bahas di sini adalah 2 poin ya, reaksi atau respons masyarakat Quraisy terhadap dakwah Islam yang kemudian mengarahkan pada upaya pengembangan dakwah di kota Taif dan kota Yathrib. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada prinsipnya ketika kita berbicara tentang penyebaran agama, ketika kita berbicara tentang peran Rasul yang Allah turunkan ke muka bumi ini, tentu ada hal yang harus diubah, ada hal yang harus dibenarkan apabila ada kesalahan di dalamnya. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi dan wabil khusus di sini Rasul kepada umat manusia untuk mengubah 2 hal ini, dari pelurusan akidah dan urusan-urusan akhlak. Barulah turunan-turunannya di situ berupa syariat, hukum-hukum dan lain sebagainya. Nah, di awal masa dakwah, sebagaimana kita pelajari tadi, periode Mekah dan Madinah adalah awal masa dakwah Islam. Terlebih di Mekah. Tentu hal yang menjadi spotlight ya dalam bab ini adalah bagaimana akidah yang sudah menjadi terbudaya di sana harus diubah. Gitu. Sedangkan akhlak juga tadi sudah disampaikan mengenai kehidupan masyarakat di sana, praktik ribawi, praktik rente, hamba sahaya, budak dan segala macamnya di situ sudah membudaya, sehingga inilah yang harus diubahkan menjadi lebih humanis dan lebih sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Oleh karena itu, untuk menuju perubahan itu maka dibutuhkanlah dakwah, dan dakwah di sini meliputi rencana, proses dan hasil. Rencana di sini tentu saja Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membimbingnya langsung bagaimana langkah-langkah strategi yang perlu dilakukan untuk tercapainya dakwah. Memayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, seperti itu. Lalu setelah tergambarkan perintahnya, bagaimana caranya akan dihadapi proses ini. Nah, proses ini yang penuh dengan segala macam kejadian yang kita lihat mungkin di Sirah Nabawiyah atau di kisah-kisah yang berupa banyak sekali yang ibroh di sini. Kita melihat adanya mudah dalam menerima Islam, ada juga yang sulit menerima Islam dengan segala dinamika yang ada di dalamnya. Barulah di akhirnya ada hasil yang dicapai. Hasil ini bisa meliputi kuantitas maupun kualitas. Inilah sebabnya kenapa di 3 masa pertama Islam, zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, itu dikenal dengan masa terbaik, masa emasnya umat Islam ini. Kenapa? Karena di sana secara kuantitas bagus, secara kualitas juga bagus. Dan ini juga yang menjadi kritik di zaman sekarang ketika Islam saat ini sudah 1,8 miliar, agama menjadi agama yang nomor 2 di dunia, sekaligus menjadi agama dengan pertumbuhan terbesar dan tercepat di dunia. Di sisi lain, kualitas kita masih belum mengimbangi hal itu. Itu juga otokritik buat kita semua. Lanjutannya. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan ya sama Bu Anissa bahwa dakwah Rasul pada periode Mekah, hal yang menjadi sorotan adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. 3 tahun secara sembunyi-sembunyi dan 10 tahun secara terang-terangan. Nah, selama 2 periode dakwah ini pasti banyak sekali kejadian yang banyak, yang tentu akan sangat lama jika kita bahas secara detail satu persatu. Nah, oleh karena itu tibalah di sini pembahasan kita respons kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Islam. Itu baru nanti setelah itu adalah hijrah gitu ya. Baik itu ke Habasyah maupun ke kota Yathrib. Kita lanjut dulu. Nah, dinamika yang terjadi semula-mulanya kejadiannya itu setelah adanya perintah dakwah secara terang-terangan. Ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi tentu belum banyak orang yang tahu dan segala aktivitas di dalamnya masih underground, sulit untuk dilacak. Makanya kebudayaan di sana ketika zaman dakwah secara sembunyi-sembunyi itu biasa mereka menghabiskan waktunya di malam hari dan pulang sebelum subuh. Dan ketika pulang pun itu terpisah satu persatu, jangan bergelombolan supaya tidak dicurigai oleh masyarakat. Begitupun yang terjadi ketika di zaman itu Rasulullah juga pernah dimata-matai dan suara sahabat di situ pun dimata-matai. Itu sampai akhirnya mulailah terkuak pelan-pelan bagaimana ajaran-ajaran Muhammad SAW ini ramai di bumi Mekah pada masa itu. Nah, di sini dakwah secara terang-terangan tahapan. Nah, yang pertama itu pasti mengundang kerabat dekat dari Bani Hashim, keturunan Rasulullah sendiri.
untuk ditraktir gitu ya, menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka masuk Islam. Pada percobaan awal ini, kebanyakan memang tidak langsung menerimanya, tapi mereka juga tidak langsung membantahnya. Itu hanya ada, kita lihat kisah-kisahnya kayak Abu Lahab, itulah yang mulai memprovokasi kerabatnya sendiri, keluarga sendiri untuk menjauhi ajaran-ajaran yang disampaikan Rasulullah. Gitu. Kendati begitu, yang lain tidak langsung menolaknya atau bahkan berbuat sesuatu yang di luar kewajaran gitu ya. Nah, disinilah ada jasa dari Bani Hashim sebenarnya. Rasulullah ketika dakwah selama 13 tahun di Mekah itu nggak sampai pada level terbunuh gitu, alhamdulillah ya. Tidak sampai pada kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalamnya tindak anarkisme terhadap Rasulullah hingga mengakibatkan Rasulullah itu terbunuh. Itu kenapa? Karena di sana punya backup yang kuat, yaitu keluarganya sendiri Bani Hashim, Bani Hashim dan keluarga Rasulullah yang lain gitu. Lalu yang kedua, Rasulullah mengumpulkan penduduk kota Mekah, terutama yang berada di sekitaran Ka'bah, itu untuk mendengarkan beliau menyampaikan risalah Islam. Namun kembali lagi diprovokasi ya oleh pimpinan Quraisy untuk tidak mendengarkan seperti itu. Nah, di sini juga yang ketiga langkahnya Rasulullah itu menyeru umat-umat dari luar penduduk Mekah. Mekah itu kan tempat ziarah ibadah haji dari berbagai macam kabilah, dari berbagai wilayah itu berdatangan, dan Rasulullah menyampaikan pesan-pesan Islam ke mereka, namun juga tidak langsung diterima. Nah, ini adalah tahap awal di mana dakwah terang-terangan, sehingga dari sinilah menghasilkan reaksi masyarakat Quraisy terhadap dakwah Islam. Karena begitu masifnya usaha Rasulullah dalam menyampaikan agama yang mereka anggap ini agama baru, sesuatu yang baru di antara mereka, maka mereka harus punya cara agar berhenti dakwah semacam ini. Oke, kita lihat pertama sebelum kita tahu kenapa dan bagaimana caranya, kita harus tahu alasan-alasannya gitu. Yang pertama, kenapa kaum Quraisy ini senang banget atau menentanglah dakwah Islam? Alasan yang pertama, di antara mereka tidak bisa membedakan apa itu kenabian dan apa itu kekuasaan. Sehingga banyak di antara mereka yang menganggap jika Rasulullah itu menganggap dirinya sebagai nabi atau rasul, maka ia akan mengambil alih kota Mekah. Tentu ini yang misleading dari mereka ini gitu. Karena mereka juga untuk memperebutkan kekuasaan itu dengan jerih payah, dan dia nggak ingin kekuasaan yang dimilikinya secara bergenerasi-generasi itu berpindah ke mereka, ke orang-orang lain yang bahkan bukan dari golongan mereka. Mereka sangatnya seperti itu. Lalu alasan yang kedua, dakwah Islam ini menyerukan persamaan hak antara kaum bangsawan dengan kaum hamba sahaya. Tentu saja mereka yang memiliki hamba sahaya, memiliki budak yang banyak, merasa keberatan karena mereka membeli budak itu dengan uang mereka sendiri, tapi disamakan haknya. Lalu yang ketiga, para pemimpin Quraisy ini tidak dapat dan tidak ingin menerima ajaran atau konsep tentang hari akhir, hari kematian, hari kebangkitan. Gitu. Mereka nggak mau disibukkan dengan hereafter, tidak disibukkan dengan kehidupan akhirat nanti. Karena mereka masih, sebagian dari mereka meyakini bahwa ketika mati ya sudah selesai hidup mereka gitu. Lalu alasan yang keempat, ini berupa kebudayaan yang sudah mengakar di sana, dan mereka taklid kepada nenek moyang gitu. Ketika di zaman dahulu beberapa generasi sebelumnya, Amr bin Luhai, orang yang pertama kali membawa ajaran berhala ke kota Mekah, ini sudah mengakar hingga di zaman Rasulullah SAW. Dan ini juga mengarahkan pada alasan yang kelima, bahwa ajaran Islam mengharamkan pemujaan berhala, yang tentu saja akan mengganggu bisnis para pembuat patung di masa itu, karena sudah marak ya terjadi perputaran roda bisnis di penjualan patung atau berhala-berhala seperti itu. Nah, barulah kita bicara reaksinya nih, karena ada 5 alasan tadi yang mereka merasa terganggu akannya, maka muncul reaksi. Di sini yang saya paparkan baik di makalah maupun di PowerPoint, dari yang levelnya rendah sampai levelnya yang parah gitu ya. Oke, yang pertama, ada upaya diplomatis. Yang disampaikan adalah negosiasi, melakukan tawaran. Poin pertama di sini saya sampaikan bahwa pimpinan Quraisy itu mendatangi Abu Thalib agar mampu menghentikan dakwah keponakannya, meminta bantuan Abu Thalib untuk memberikan perintah atau memberikan saran kepada keponakannya itu untuk berhenti berdakwah. Itu. Tapi tidak berhasil. Ini yang kisahnya sering kita dengar ya, bahwa ketika Rasulullah itu menjawab dengan
wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku berhenti mengajarkan risalah ini, maka aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkan agama ini atau aku binasa karenanya. Nah, mendengar perkataan ini, Abu Thalib takjub, menangis, dan semakin yakin untuk memberikan perlindungan kepada Nabi dalam berdakwah. Tapi sayangnya Abu Thalib tidak langsung mengikrarkan syahadat dalam kasus seperti ini. Bahkan gak cuma sekali nih. Yang kedua, Abu Thalib juga ditawarkan untuk menukar Nabi Rasulullah SAW ya dengan Amarah bin Walid bin Mughirah, seorang pemuda yang kuat, untuk ditukarkan oleh Rasulullah menjadi anaknya gitu kan, ditukar. Tapi di sini Abu Thalib menunjukkan integritas yang sangat kuat, yaitu menolaknya karena dia tahu apa yang akan dilakukan kafir Quraisy kepada Rasulullah, tentu akan dicelakai gitu. Jadi Abu Thalib ini bukan orang yang bodoh ya gitu. Yang ketiga, ada Utbah bin Abi Rabi'ah, itu menawarkan Rasulullah dengan 3 perkara yang menggiurkan dari masa ke masa: harta, tahta, wanita. Segala macam kenikmatan dunia ditawarkan, kekayaan ditawarkan, bahkan kedudukan pun ditawarkan gitu. Lalu Rasulullah juga menolak. Dan yang terakhir ini mungkin juga sering kita dengar ya, bahwa kaum kafir Quraisy ini menawarkan praktik ibadah secara bergantian. 1 tahun untuk dengan beribadah dengan cara Islam, dan 1 hari dengan cara mereka gitu. Tentu saja Rasulullah menolaknya, dan dari sini diyakini menjadi asbabun nuzul Al-Quran Suratul Kafirun ayat 1-6 gitu. Berikutnya adalah olokan dan hinaan, ejekan. Semua ini dilakukan tentu saja untuk melemahkan mental mereka, melecehkan kaum muslimin dan kekuatan jiwa semangat mereka. Terlebih mayoritas ketika di masa awal dakwah itu yang masuk menjadi pengikut Islam masih dalam golongan-golongan yang hamba sahaya. Tentu mereka sudah terbiasa dengan hinaan dan segala macam, akan meruntuhkan mental mereka. Gitu. Makanya mereka tidak segan-segan mengucap bahasa-bahasa yang kasar, bermain fisik sedikitnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti penjelasannya mungkin ada di makalah ya. Yang ketiga, ini sudah mulai berkonspirasi melakukan tipu muslihat terutama kepada kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah. Ini kisah yang terkenal ya, di mana Rasulullah memerintahkan kepada umat muslim untuk pergi ke Habasyah menemui raja yang terkenal dengan keadilannya dan termasuk raja ahlu kitab gitu. Namun setelah penjelasannya, pada akhirnya itu rajanya malah menjamin perlindungan selama di negeri Habasyah setelah Amr bin As itu setelah Ja'far itu berhasil mengalahkannya dalam perdebatan di situ, karena menunjukkan bahwa agama Islam ini memiliki kesamaan dengan ajaran yang dimiliki oleh kaum sana ya, oleh Raja Najasyi dan negeri Habasyah di masa itu. Itu. Lalu yang berikutnya di sini pemboikotan. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di kota Mekah, diusir dari segala urusan Mekah. Apapun itu, termasuk pernikahan, perniagaan dan lain sebagainya, sehingga akan sangat mempengaruhi kehidupan dari keluarga Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan ini terjadi selama 3 tahun, jadi sangat mempengaruhi kehidupan dan 3 tahun. Dan yang paling ekstrim ya adalah upaya pembunuhan Rasulullah SAW. Ada berbagai cara, mulai dari permainan fisik, hal yang buruk ya, mencelakai Rasulullah di saat ada kesempatan, melempari dengan batu, kotoran unta, meludahi dan lain sebagainya. Sampai di sini ada pimpinan Quraisy mengadakan sayembara. Ini yang kisah terkenal dengan Suraqah bin Malik ketika mengejar Rasulullah yang sedang menuju ke wilayah Thur gitu ya, untuk bersembunyi bersama Abu Bakar. Namun di sini Suraqah bin Malik melihat bahwa Rasulullah ini ya, sungguh adalah Rasulullah, orang yang memang menerima wahyu gitu, sehingga Allah melindunginya gitu. Dan yang terakhir ini adalah kisah ya, ketika para pemuda dari berbagai kabilah dikumpulkan untuk semuanya ini berkonspirasi untuk membunuh Rasulullah di rumahnya sendiri, di dalam pembaringannya sendiri. Namun akhirnya gagal karena Ali bin Abi Thalib lah yang tidur di rumah Nabi dan di kasurnya gitu. Dari sini sekali lagi Rasulullah SAW selamat. Lalu muncullah ketika berbagai macam hal yang tadi sebenarnya, muncullah perintah hijrah untuk berpindah dari suatu negeri ke negeri yang lainnya. Ada 2 alasan utama ya, tentu saja untuk menyelamatkan dari tekanan, ancaman dan kekerasan kaum Quraisy, dan juga untuk memperoleh kebebasan beribadah
dan berdakwah. Nah, ini menghantarkan pada pengembangan dakwah Islam di kota Taif. Apa saja itu ya? Kita perlu pahami dulu kota Taif itu seperti apa. Kota Taif ini ada di dataran tinggi dan termasuk kota yang paling dingin sekarang di Arab Saudi. Itu terkenal dengan produksi pertaniannya. Nah, dulu di masa itu orang yang menempati Taif adalah dari kabilah Bani Thaqif gitu. Dan dari segi agama, keyakinan itu mereka mengagungkan berhala Lata gitu. Ada tempat di sana berhala Lata diagung-agungkan gitu. Oke, nah dakwah di Taif ini tidak berjalan dengan lancar. Justru di awal pertama dakwah ke Taif, disinilah Rasulullah menghadapi pedihnya berdakwah ke kota Taif. Karena di tahun yang sama ini terkenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan di mana Rasulullah ditinggal oleh pamannya dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah menatap selama 10 hari di kota Taif sembari berdakwah. Ia datang kepada rumah 3 putra dari Thaqif ya untuk berdialog, namun tidak menemukan titik temu. Sampai akhirnya ketika sudah terlalu dibiarkan nih Rasulullah itu di kota Taif, akhirnya dakwah yang disampaikan mendapati penolakan keras, cenderung penganiayaan dan pengusiran. Bahkan menurut kisahnya ketika Rasulullah ini diusir, maka orang-orang di situ baik dari tuan-tuannya, hamba sahaya semua diperintahkan untuk melempari Rasulullah SAW dengan batu. Bahkan anak-anak mereka yang masih kecil diberikan batu untuk dilempari ke kaki-kaki Rasulullah supaya tidak bisa berjalan sekaligus melukai Rasulullah. Dan di sana Rasulullah tidak sendirian, melainkan bersama Zaid, yang mana Zaid juga menjadi pelindung Rasulullah ketika ada di sana. Sampai ketika keluar berlindung di kebun miliknya Utbah dan Syaibah, 2 putra dari Rabi'ah tadi, itu bercucuran darah. Dan di sini ada kisah menarik ya sebenarnya dari seorang budak dari negeri Ninawa, dari negeri di mana tempat Nabi Yunus alaihi salam masa itu berdakwah. Dan Adas, namanya Adas, seorang budak yang beragama Nasrani ini merasa takjub bagaimana Rasulullah bisa mengerti dan bisa tahu siapa Nabi Yunus alaihi salam gitu. Dan akhirnya menurut beberapa riwayat ada yang mengatakan bahwa Adas ini pada akhirnya adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nah, di sini juga ada kisah yang sangat menarik ya, bahwa ketika itu 2 malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung menjumpai Rasulullah dan berkata ketika itu mereka siap apabila Rasulullah memerintahkannya untuk menumpahkan 2 gunung untuk penduduk Taif, namun Rasulullah menolaknya. Bahkan ia mengharap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah kepada Allah dan tidak menyekuatkannya dengan apapun. Di sini Rasulullah benar-benar terlihat sangat berbesar hati, murah hati, dan bersabar akan risalah yang ia terima. Gitu. Karena bisa dibayangkan ketika datang baik-baik tapi diusir dengan cara yang sangat biadab ya, sangat-sangat meyakinkan. Dan singkat cerita, setelah zaman ini semua, pada akhirnya kota Taif baru menerima Islam setelah Bani Thaqif itu dikalahkan oleh umat Muslim pada saat setelah ekspedisi Tabuk gitu di tahun 630 Masehi gitu. Dan yang terakhir di sini pembahasannya adalah tentang ini perjalanan hijrah dulu nih. Ini kita langsung ke sini aja ya, bahwa setelah dari ini baru melanjutkan perjalanan ke Yathrib gitu. Tapi nggak langsung sampai, tentu di tanggal 8 Rabiul Awal itu singgah dulu di Kuba dan mendirikan Masjid Kuba. Lalu di tanggal 12 Rabiul Awal itu pada akhirnya sudah tiba di kota Yathrib yang sekarang kita kenal dengan nama Madinatul Munawwarah gitu. Upaya pengembangan dakwah di Islam di kota Yathrib ini berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Rasulullah ketika di kota Taif. Disinilah kota Madinah yang merupakan kota yang sangat suci, kota yang sangat memiliki keutamaan dalam sejarah Islam. Nah, kota Yathrib ini dikenal dengan wilayah pertanian, yang mana sekarang juga di kota Yathrib itu ramai dengan perkebunan kurma gitu, sehingga ya komoditas masyarakatnya juga pertanian. Dan dari zaman dulu sampai sekarang Madinah disebut sebagai kota yang tenang gitu, kota yang tenang untuk ditinggali gitu. Makanya Rasulullah SAW itu menghabiskan waktu sebelum meninggalnya adalah di kota Yathrib, kota Madinah gitu. Nah, di kota Madinah itu ada 2 suku yang besar, suku Aus dan Khazraj, yang kemudian berbaiat kepada Nabi pada peristiwa Baiat Aqobah 1 dan 2, yang mereka Aus dan Khazraj kemudian disatukan oleh Rasulullah menjadi sebutannya menjadi kaum Ansar gitu.
Dan di sana juga sudah ada komunitas Yahudi. Jadi di sana sudah ada yang menyembah berhala, ada juga komunitas Yahudi. Ada 3 kaum Yahudi yang besar dari Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Meskipun di antara mereka nanti ada yang berkhianat ketika peristiwa Khaybar dan ada beberapa lagi lah pokoknya kisah-kisahnya. Nah, mereka beda dengan Taif. Kalau Taif itu tadi berhala yang menjadi primadonanya adalah Lata, yang di sini adalah berhalanya Manat gitu. Next. Nah, sasaran dakwah tadi orang yang baru masuk Islam dari Muhajirin dan Ansor. Lalu yang kedua, kaum Yahudi yang ada di kota Yathrib. Dan juga masyarakat di sekitar dan di luar Madinah gitu, baik dari golongan Arab maupun non-Arab. Terlihat ketika peristiwa mengirimkan surat ke berbagai penjuru dunia, terutama ke wilayah-wilayah besar, Persia, Mesir, Alexandria itu kan, dan Bizantium, itu ada di periode ini ketika Rasulullah mengutus utusannya untuk mendatangi para pimpinan di negeri-negeri tersebut. Tuh. Terus yang berikutnya, oke, ini peristiwa penting saya rangkum dalam beberapa gambar ya, bahwa ini peristiwa Madinah sebenarnya mungkin nanti bisa lebih disampaikan oleh Kak Mutiara gitu ya. Oke. Terus, nah strategi dakwah Rasulullah di kota Yathrib. Pertama, mendirikan masjid. Nanti saya sudah lihat makalah dari Kak Mutiara, jadi kayaknya nanti akan lebih disampaikan secara spesifik aja oleh Kak Mutiara gitu. Bahwa secara umum mendirikan masjid di sini tujuannya bukan tempat sholat, melainkan sebagai suatu tempat di mana kegiatan umat terjadi di sana, menjadi tempat sentral bagi umat muslim dengan segala macam fungsinya yang sangat banyak gitu, menyesuaikan dengan kondisi di masa itu. Lalu yang paling penting adalah mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor, semua digabungkan dalam bingkai masyarakat muslim yang madani, masyarakat muslim yang besar itu. Dan disinilah pembinaan sumber daya manusia umat muslim. Jadi ketika tadi di awal masuk itu berbicara tentang kualitas, nah disinilah tentang kuantitas, nah disinilah kita berbicara tentang kualitasnya. Jadi sangat berimbang ketika Rasulullah itu mengajarkan Islam di masanya dengan berbagai macam kebijakan, berbagai macam pendidikan yang baik gitu. Lalu membuat perjanjian antara seluruh kabilah di sana, seluruh suku di sana, baik muslim maupun non-muslim, dan digabungkan dalam undang-undang besar yaitu Piagam Madinah. Itu isinya ada 47 pasal yang intinya pertama membahas tentang hak pribadi, keagamaan, hak politik, termasuk jaminan kebebasan dalam beragama, negeri yang penuh dengan toleransi. Lalu jika ada sesuatu peperangan, baik muslim non-muslim sama-sama membantu untuk menjaga kota Madinah ini gitu. Dan Rasulullah bertindak sebagai pemimpin secara aklamasi untuk memimpin segala urusan yang terjadi di kota Madinah dengan segala kebijakannya yang sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini yang dikenal dengan Daulah Madinah ini meliputi 3 aspek utama, politik, ekonomi, dan sosial. Politik semua berdasarkan Rasulullah SAW ketika menyampaikan segalanya, maka di sana adalah kebijakan-kebijakan yang terjadi di masa itu berdasarkan azas-azas Islam dan prinsip keadilan. Ekonomi juga, sosial pun demikian. Sehingga semuanya dirangkum menjadi suatu kesatuan dalam Piagam Madinah tadi, sekaligus dalam kebijakan yang Rasulullah sampaikan di kota Madinah semuanya berasaskan keadilan, hak, persamaan derajat, kewajiban dengan nilai-nilai Islam dan selebihnya seperti itu.